Artinya bahwa mungkin Bapak Kapolrinya belum mendengar ini. Ya mungkin belum tahu. Oh, mungkin belum tahu. Iya, ini pesan saya buat Bapak Kapolri. Hormat Jenderal. Selama ini ya, para pemimpin-pemimpin kita itu sering duduk di kantor. Iya, benar. Nah, jarang mau turun ke masyarakat. Nah, polisi harus merakyat, harus turun langsung ya ke masyarakat. Kita harus tahu ya, permasalahan yang ada di rakyat. Kita dengarkan keluh kesah mereka. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, biasanya saya mengkritisi perilaku oknum aparat. Tapi kali ini ada yang berbeda, karena saya berjumpa dengan seorang anggota polisi yang berprestasi. Nah, saya berpikir bahwa memang sebagai aktivis yang menjalankan fungsi kontrol sosial, mengkritisi kinerja pemerintah, aparat, kita juga tidak boleh hanya semata-mata mengkritisi tanpa melihat prestasi. Kita harus fair, harus adil ketika ada sesuatu yang bagus, yang baik. Sebagai rakyat yang baik, mesti juga kita apresiasi. Nah, malam ini saya rasa spesial sekali karena saya berjumpa dengan Bapak Kapolres yang kebetulan sekali bertugas di kabupaten daerah saya, Alor, Nusa Kenari, Nusa Tenggara Timur. Bapak Nur Azhari. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Terima kasih, sebuah kehormatan bisa berjumpa dengan Bapak. Saya tertarik untuk bincang-bincang dengan Bapak karena ada beberapa konflik yang ketika Bapak hadir di Alor, kabupaten daerah kelahiran saya juga gitu, bisa teratasi. Nah, ini sesuatu yang bagi saya secara pribadi, putra Alor asli Bapak, sesuatu yang menurut saya sangat membanggakan dan mesti saya apresiasi begitu. Bahkan ada satu konflik yang sejauh yang saya tahu itu konflik abadi itu. Ya, ada dua kampung itu. Saya buka-bukaan saja, Kampung Baru dan Wetabua gitu ya Bapak ya. Setahu saya itu konflik abadi sudah dari dulunya, sudah puluhan tahun. Tapi dengan kehadiran Bapak di Alor, bahkan baru 4 bulan bertugas di Alor sebagai Kapolres, kok itu bisa teratasi. Cara pendekatan seperti apa sih yang Bapak lakukan sehingga itu bisa Bapak atasi gitu? Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik ya, di sini saya Kapolres Alor ya, sudah 4 bulan lebih ya di Alor. Alhamdulillah ya, pada saat saya hadir ya di Alor itu diterima dengan baik oleh masyarakat Alor ya. Syukur alhamdulillah. Jadi saya juga merasa Alor itu seperti kampung saya yang kedua. Alhamdulillah. Mengenai permasalahan, saya kira ya kita hidup ya, di mana-mana itu kita tetap ada masalah. Namun bagaimana kita menyikapi masalah itu, ya, itu kita kelola dengan baik sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan. Tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Amin. Tidak ada konflik yang tidak ada bisa kita selesaikan. Hanya tinggal bagaimana niat baik kita, ya, ikhlasan kita untuk melaksanakan ini bersungguh-sungguh sama-sama dengan seluruh elemen yang ada masyarakat, stakeholder yang ada di Kabupaten Alor, kita rangkul bersama-sama. Ya, ini pekerjaan, bukan pekerjaan saya sendiri, bukan pekerjaan Polres, seluruh anggota Polres, namun pekerjaan bersama. Perlu ada kerjasama gitu, ya. Antara Polres, pemerintah daerah, dari Kodim, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat. Jadi di sini kita merangkul semuanya. Jadi pekerjaan ini merupakan pekerjaan bersama. Mungkin dulunya ibarat sebuah musik. Nah, ini sebuah orkestra ya, yang masih ada yang nyeleneh suaranya. Nah, kali ini bagaimana kita pandu ya, semua pemain musik yang handal itu ya, mereka bisa bermain dengan baik dan menghasilkan sebuah
harmoni Iya, yang lebih baik. iya. Oke. Inilah kiat-kiat kita ya dalam merangkul ya seluruh masyarakat sehingga permasalahan yang terjadi ini bisa kita selesaikan secara bersama. Oke, luar biasa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan buat saudara-saudara di Alor khususnya ya, di Alor khususnya untuk sudahlah, saya pikir saat ini sudah saatnya kita berlomba-lomba untuk berpikir bagaimana negara kita ini menjadi negara yang maju lebih baik agar bisa ada persaingan yang wajar dengan negara-negara lain. Saya pikir tawuran, perkelahian antar gang, antar kampung, saya pikir itu sudah terlalu kampungan begitu. Sehingga cobalah mari kita buka wawasan kita. Kalau daerah lain bisa berlomba-lomba untuk apa namanya memajukan bangsa dan negara kita, kenapa Alor ketinggalan? Atau umumnya NTT jangan ketinggalan. Oke, Bapak Kapolres, Bapak dari Aceh ya, asli dari Aceh atau Jawa? Terus tinggalnya di Aceh. Ya, jadi saya putra asli Aceh. Ya. Putra jadi asli di Aceh Aceh itu ada 8 subsuku. Oh begitu Nah, Bapak. jadi suku terbesar itu adalah subsukunya Aceh, yang kedua Gayo. Nah, kemudian ada lagi subsuku lainnya. Saya kebetulan dari subsuku Gayo. Oh Ya, jadi bahasanya memang berbeda antara Aceh dengan Gayo. Ya, jadi ada kabupaten yang mayoritas masyarakat Gayo itu adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes, ya. Itu tiga kabupaten induk yang masyarakatnya berbahasa Gayo. Nah, namun penyebarannya juga ada yang di Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Ya, ini untuk subsuku Gayo. Ya. Oke, Pak Kapolres, dengar-dengar Bapak barusan diberi penghargaan. Jadi kalau Kapolres dapat penghargaan ini kayaknya jarang-jarang kita dengar ini. Apalagi penghargaannya katanya se-Asia Tenggara atau gimana Pak? Bisa diceritakan sedikit dan mungkin itu bisa mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Baik ya, memang saya kemarin malam baru menerima award ya, dari Indonesian Award Magazine. Yang di sini mereka adalah tim independen, ya, Tim independen ya, menilai ya, tingkat Asia. tingkat Asia. Jadi penilaian di Indonesia, kemudian dan negara-negara Asia lain. Seperti kemarin malam, ya, saya bersama dengan pengusaha asal dari Kamboja dan pengusaha asal Malaysia yang buka usaha di Korea Selatan. Kemudian para pengusaha-pengusaha lain yang sukses yang ada di Indonesia, kemudian dari tokoh-tokoh ya, inspiratif, ya, itu diberikan penghargaan. Ya, ini penghargaan ini, ya, saya juga itu tidak pernah tahu akan diberi penghargaan, ya, karena saya hanya ditelepon dari panitia mengatakan bahwasanya apakah saya siap jika diberikan penghargaan. Ya, saya tanya penghargaan apa. Ya. Mereka mengatakan kami sudah mengecek, ya, mengikuti link berita dari kegiatan Kapolres Alor. Oh, jadi mereka melihat jejak digital. Kemudian mereka menyampaikan, ya kami juga sudah mengecek ya, dengan mewawancarai masyarakat Alor dengan cara kami sendiri. ya, ya. Nah, secara acak kami tanya kepada masyarakat, bagaimana Kapolres Alor? Ya, sepanjang ini mereka mengatakan Kapolres Alor itu baik dan bisa bekerja dengan masyarakat. Nah, sehingga mungkin mereka memberikan apresiasi dan ingin memberikan penghargaan. Untuk itu mereka minta ditambahkan link-link berita yang sudah ada saya muat kepada mereka untuk dikumpulir, ya, untuk mereka evaluasi, ya, apakah ini nantinya layak, ya, atau tidak. Ini di tahap awal itu mereka hanya penjijakan. Ya. Lalu saya, ya sudah saya berikan, ya saya sudah berjalan begitu saja. Ya, tiba-tiba kemarin ada surat undangan kepada saya dan kepada Kapolda NTT untuk mengundang saya untuk hadir dan menerima langsung buat. Artinya ini sudah melalui koordinasi yang baik dengan Kapolda dan ya, mungkin Kapolri juga. Kapolda, ya. Kapolda. Karena pihak panitia meminta izin kepada Bapak Kapolda NTT agar saya bisa hadir untuk menerima penghargaan. Artinya bahwa mungkin Bapak Kapolrinya belum mendengar ini. Ya mungkin belum tahu. Oh, mungkin belum tahu. Iya, ini pesan saya buat Bapak Kapolri. Ya, buat Bapak Kapolri,
ini nih Pak, ada salah satu anggota Bapak yang berprestasi ya. Menurut saya begini, masyarakat itu membutuhkan aparat Polri itu hadir, contohnya seperti Pak Nur ini gitu. Jadi ada hal positif yang tentunya didapatkan oleh rakyat sehingga kemudian muncul apresiasi-apresiasi. Itulah saya pikir apresiasi itulah yang kemudian memunculkan Pak Nur kemudian dianggap sebagai salah satu Kapolres berprestasi. Bapak Kapolri, hormat Jenderal, saya pikir anggota seperti Pak Nur ini mesti diapresiasi. Kalau dari pihak independen sudah bisa meneropong bahwa ada seorang Kapolres yang baik, berprestasi dalam kinerjanya, menurut saya mesti diperhatikan. Yang begini-begini mesti didorong agar bisa sedikit mengangkat tingkat kepercayaan publik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap Polri. Saya pikir seperti itu. Selama Bapak 4 bulan di Alor, kira-kira apa saja yang menurut Bapak itu tantangan? Ya, artinya gini ya, di setiap daerah itu permasalahannya ada. Masalahnya ada. Hanya berbeda-beda. Ya, tinggal bagaimana caranya kita menyikapi dan kita bagaimana memanage waktu. Ya. Manage waktu. Saya ya bekerja di kantor seperlunya saja. Ya, ada hal-hal yang penting saya kerjakan. Jika memang tidak begitu urgent, saya lebih suka turun ke lapangan. Saya bertemu dengan masyarakat. Ya. Nah, dari pagi, sore, bahkan kadang sampai malam hari. Ya. Saya berjumpa dengan masyarakat. Ya, saya keliling. Ya. Nah, kemudian intinya masyarakat itu punya masalah. Kita dengarkan apapun kesah mereka. Itu dulu. Setelah kita dengarkan, ya, kemudian kita bersama-sama pecahkan apa masalahnya. Oke. Jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dulu. Jadi pendengar yang Ya, baik iya. untuk masyarakat, ya, Setelah baru itu, bisa menemukan solusi yang baru baik kita bisa juga. solusinya. Dan solusi juga kita rumuskan bersama-sama. Artinya, ya di sini juga kadang kita melihat ya masyarakat di Alor itu merindukan ya hadirnya pemimpin-pemimpin di daerah yang hadir di tengah-tengah mereka. Mungkin selama ini ya, para pemimpin-pemimpin kita itu sering duduk di kantor. Iya, benar. Nah, jarang mau turun ke masyarakat, ya sehingga kadang masyarakat ini ya seolah-olah adanya kesenjangan. Iya. Jadi ya saya dengan Bapak Bupati yang baru, ya, Bapak Iskandar, yang punya program kunjungan kerja, saya ikut. Dari 18 kecamatan itu sudah 14 kecamatan yang saya hadir. Ya. Bukan perwakilan, Bapak Kapolres sendiri yang langsung Saya sendiri, ikut. ya. Luar biasa. Saya sendiri. Luar biasa. Dan yang lainnya akan saya datang. Kemudian beberapa kali juga ke kecamatan yang sudah saya datang lagi. Saya ketemu langsung dengan para tokoh-tokoh. Ya. Saya bincang-bincang. Ya, mereka semuanya mengapresiasi, ya, senang bisa bicara langsung, bertemu dengan saya. Ya. Bukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya, kepada pemuda-pemuda semua sekalian. Ya. Kita bincang-bincang. Kalau masyarakat Alor, karena saya asli putra Alor, sehingga saya tahu kondisi emosional masyarakat Alor. Kalau ada pemimpin, entah itu pemimpin politik maupun pemimpin aparat negara, itu kalau dianggap bagus, itu biasanya mereka nggak rela untuk, misalkan kan dalam apa organisasi aparatur kan biasa rolling, ya toh, rotasi. Nah, orang Alor kalau sudah melihat itu bagus, kayak mereka tuh nggak rela untuk yang mereka suka tuh maunya di situ aja gitu. Bahkan bila perlu ketika pensiun mereka mendorong untuk maju jadi apa wakil rakyat supaya bisa apa mengakomodir aspirasi mereka begitu. Apakah Bapak ada pandangan ke sana, jauh ke sana atau bagaimana? Ya, sampai sejauh ini saya belum punya pandangan ke sana. Belum punya pandangan Ya, ke sana. saya saat ini dari awal ya saya bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas, kemudian saya anggap apa yang saya laksanakan itu bisa menjadi amal ibadah saya. Terlepas nanti ada yang memberi penghargaan atau tidak, itu tidak masalah bagi saya. Artinya ini juga setelah mendapat penghargaan, ya, bekerja ikhlas itu kunci ya bahwasanya ya kita itu bisa diterima dengan masyarakat. Oke. Ini agak mirip-mirip dengan prinsip saya. Penghargaan atau apapun itu hanyalah akibat dari
amal baik yang saya lakukan, kira-kira seperti itu ya Bapak ya. Iya. Tapi itu bukan target yang harus saya kejar. Ya, bukan. Intinya saya melakukan apa yang benar sesuai dengan kapasitas saya. Nanti ada penghargaan atau apa dan lain sebagainya, itu hanyalah akibat begitu. Ini satu hal yang luar biasa menurut saya. Pak Kapolres, biasanya ada anggota yang nakal tuh. Ya. Selama 4 bulan Bapak di Alor ini, ada nggak Bapak lihat anggota yang nakal dan bagaimana Bapak mendisiplinkan itu? Jadi kita ya tugas utama kita memang melayani masyarakat. Namun yang terpenting ya, selain kita melayani masyarakat, kita juga harus melayani anggota kita. Mereka punya masalah, mereka juga harus kita dengar. Nah, mereka juga perlu bimbingan, ya, artinya semuanya harus ada pemecahan masalahnya. Jadi di sini ya, saya menjaga kedekatan dan kehangatan dengan seluruh anggota. Ya. Ini anggota yang dulunya malas-malas, ya, dengan cara saya mendekati, ya, pendekatan secara emosional. Ya, saya hadir ke lapangan sehingga mereka juga malu. Begitu. Kalau komandannya sudah sampai, mereka tidak sampai, mereka malu. Nah, jadi di sini saya mengajak. Ya. Jadi memang 1000 kata-kata itu tidak lebih baik daripada Satu tindakan. Luar biasa, luar biasa. Saya pikir ini layak untuk mendapat apresiasi masyarakat. Pak Kapolres silahkan minum dulu Pak. Minumnya. Selain 4 kasus ya, 4 atau 5 kasus yang 7. sudah 7. Wow, 7. Luar biasa. Sekarang sudah selesai. Ya. Luar biasa. Saya sebagai putra asli Alor, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Kapolres ini. Terima kasih banyak untuk Pak Kapolres. Saya contohnya seperti yang saya singgung di awal tadi, ada kasus yang menurut saya itu kasus abadi, tapi saya dengar ketika hadir Pak Kapolres, Pak Nur, itu bisa terselesaikan dengan ilmu dari mana sih Pak? Kok bisa gitu? Itu bisa teratasi itu konflik antar kampung itu? Ya saya kira kita masing-masing ini punya latar belakang, belakang pendidikan dan latar belakang latar belakang ilmuwan. Ya. Jadi memang saya basicnya dari intelijen. Ya. Oh Bapak, dari saya sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Sosbud. Direktorat Polda Aceh. Di sini saya menjabat 3 bulan lagi 9 tahun, 9 tahun. Sebuah jabatan yang sangat lama. Iya. Dalam satu jabatan sampai 9 tahun itu kalau bupati hampir 2 periode. Oh, iya itu rentang waktu yang cukup lama itu ya Bapak ya. Ya, jadi ya saya jadi Kasubdit Sosbud di Aceh. Ya. Banyak permasalahan konflik-konflik sosial itu bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Aceh. Nah, ini kita coba menyikapi, ya kita selesaikan sehingga permasalahan yang harusnya berkembang ini cepat kita selesaikan. Ya, ini modal ini ya pada saat saya tiba di Alor ini bagaimana tantangan ya, saya di sini tidak mengeluh, malah saya mendapat tantangan ini saya harus bisa. Ini, target ini harus bisa diselesaikan dengan baik. Iya, luar biasa. Namun sekali lagi ya, kemarin saya mendapat award ya. Menurut saya berdiri di sana menerima itu, saya mewakili masyarakat Alor. Oh luar biasa, terima kasih Pak Kapolres. Iya. Luar biasa. Ya. Jadi semua itu bukan pekerjaan saya sendiri. Ya. Itu semua elemen ikut, semua stakeholder ikut terlibat. Ya. Baik saya, seluruh anggota Polres, anggota Kodim, anggota daerah, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat ini bersama-sama. Ya. Merangkul, ya. Kita sepakat, ya. Bahwasanya permasalahan ini harus kita selesaikan. Alhamdulillah, ini bersama-sama bisa terselesaikan dengan baik. Oke, kira-kira apa lagi selain 7 kasus yang sudah teratasi di era Bapak memimpin sebagai Kapolres Alor? Ada lain lagi tidak Bapak? Jadi begini ya, saya menilai ya bahwasanya ini fenomena kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Jadi dampaknya ini adalah kekurangan lapangan pekerjaan. Oh. Jadi banyak sekali ya usia-usia mereka harusnya mendapat lapangan pekerjaan, di sini tidak mendapat. Nah, sehingga mereka kadang hidupnya pusing, depresi gitu ya. Nah, tidak punya penghasilan. Nah, sehingga mereka berpikiran aneh-aneh. Yeah. Saya kira ini
seluruh stakeholder yang harus memperhatikan mereka. Kita harus pikirkan mereka itu harus dapat pekerjaan. Nah, misalnya kalau mereka sudah bekerja semua, mereka saya kira sudah Pasti aman. Ya. Iya. Karena ya yang saya lihat ya sejauh ini mereka itu tidak tidur malam karena besoknya mereka tidur siang. Iya. Karena mereka paginya tidak punya target harus ngapain. Iya. Nah, Tidak ngerti mau ngapain iya. besoknya. Nah, karena melek malam tidak tahu apa dikerjakan, akhirnya ya muncul ide-ide Iya. yang mungkin ya, menjurus kepada hal negatif. Ya, mungkin sekaligus juga kita mendorong pemerintahan Kabupaten Alor untuk ini bisa dipikirkan dan dipecahkan agar generasi remaja saat ini bisa tahu apa yang akan mereka kerjakan. Jadi tidak saya tidur malam besok ngapain gitu. Jadi tidak punya target, tidak punya beban. Jadi ya sudah malam begadang, mungkin untuk mengisi waktu ya minum-minum dan lain sebagainya, lalu terjadi gesekan, saling tersinggung, tawuran dan seterusnya, karena tidak ada beban gitu. Tidak ada beban yang tanggung jawab ya, tidak ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi malam-malamnya itu dilalui dengan nongkrong, minum. Saya kira itu saja ya, Bapak ya. Iya, masalahnya itu. Nah, memang harus kita pikirkan bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Iya. Oke. Kira-kira Bapak punya target apa nih selama memimpin di Alor? Saya nggak tahu juga Bapak ditugaskan berapa lama di situ, tapi kira-kira apa yang menjadi target Bapak dalam tugas dan tanggung jawab Bapak selama jadi Kapolres Alor? Ya, target saya bagaimana menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian menciptakan iklim investasi. Ya, ini bagaimana caranya ya kita dorong pemerintah daerah, kemudian para pengusaha-pengusaha yang ada di Alor untuk bisa bekerja sama dengan investor dari luar. Ya, kita banyak tempat-tempat wisata yang belum dikelola dengan baik. Nah, dan ini apabila dikelola dengan baik, ya ini akan banyak menyerap lapangan tenaga kerja. Wisatawan kita ini cukup banyak sebetulnya. Ya, pesawat yang tiap hari masuk itu kunjungan mancanegara cukup banyak. Apabila ya hotel-hotel atau bungalow itu tumbuh banyak, saya kira akan lebih banyak lagi masyarakat dari mancanegara yang hadir ke Alor. Jadi kita di Alor ini ibaratnya wisata masa depan. Jadi kalau kita mengatakan ya Bali itu wisata masa lalu, Manggarai itu adalah wisata masa kini, Alor itu adalah wisata masa depan. Jadi bagaimana ya kita merangkul ya semua tokoh-tokoh pengusaha investor ini mau berinvestasi di Alor. Tapi kita harus akui Bapak, Bali punya keistimewaan yang luar biasa. Ya, kita juga memiliki hal yang luar biasa. Hanya belum dikelola dengan baik saja ya Bapak. Oke. Yang terakhir mungkin Pak Kapolres, saya kira-kira bisa tidak menitipkan sesuatu, karena saya melihat ada satu potensi negatif yang membuat katakanlah turis lokal atau pengusaha itu ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Alor, yaitu tentang tarif. Karena kebetulan ini pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi waktu itu saya ke pantai wisata Mali, lalu saya ditawari untuk melihat dugong kalau nggak salah, sepupunya Duyun katanya. Yang saya ditawari untuk melihat dugong, tapi waktu itu kami bertiga, tawarannya satu orang 100.000. Saya terkejut dong. Saya terkejut. Saya pikir kalau saya yang putra asli Alor saja terkejut, sudah pasti turis dari luar Alor terkejut gitu. Kenapa kok bisa semahal itu patok harganya gitu? Saya pikir ini juga bisa menjadi satu kendala sehingga turis-turis lokal maupun turis asing kayak enggan, ketakutan untuk ke situ karena kemahalan. Menurut saya ini kemahalan. Bisa nggak saya titipkan ini Bapak Kapolres,
kira-kira bagaimana untuk memecahkan ini? Karena begini, izin Bapak Kapolres, saya suka pedagang Cina karena rata-rata di mana-mana jualan pedagang Cina Indonesia ya, bukan Cina, bukan rasis di sini. Rata-rata di toko-toko Cina itu lebih murah daripada toko atau warung pengusaha lokal. Nah, saya pikir ini sebenarnya trik bagaimana untuk memajukan perekonomian begitu. Nah, ini yang masih menjadi kendala di masyarakat, khususnya di Alor, bahwa patok harganya, patok tarifnya itu terlalu tinggi dan itu menakutkan bagi turis. Nah, ketika nggak ada turis, sepi turis, maka pertumbuhan ekonomi juga saya pikir tidak bisa signifikan. Bisa nggak saya titipkan ini, Pak Kapolres? Baik ya, di sini saya kira ya memang dari kelompok PHRI ya, jadi kelompok Persatuan Hotel ya, dan Restoran ya, ini sebagai motornya untuk wisata. Ini kita juga harus sepakat ya, harus ada ya harga yang disepakati. Harga disepakati, kemudian kalau perlu dibuatkan dalam sebuah aturan. Kemudian juga tarif-tarif ya kendaraan ya, yang melayani turis ini juga harus ada sebuah kepastian. Dan dibuat sebuah keputusan tarif dari bandara ke sini sekian, ini sekian. Nah, sehingga itu para wisatawan ya mereka tidak sungkan-sungkan lagi. Sudah ada aturannya. Nah, jadi harga juga tidak dibuat semau-maunya, iya, masing-masing dengan patokannya sendiri. Jangan begitu. Kalau bisa itu dipatok. Ya, dipatok. Gitu. Jadi di sini pemerintah daerah ini harus tegas. Iya. Nah, baik, di sini mungkin kita bisa dorong terkait ya, ini kedepannya bagaimana kita menyikapi ya, agar wisatawan baik lokal atau mancanegara yang hadir ke Alor ini mereka mendapat kepastian. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Kapolres. Saya ingin mendorong bapak-bapak aparat ya, Polri maupun TNI juga. Saya ingin mendorong untuk hadir di masyarakat ya dengan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat masyarakat itu cinta itu terhadap institusi. Saya pikir tingkat kepercayaan rakyat terhadap institusi itu ditentukan oleh kinerja dari bapak-bapak yang bertugas di tengah-tengah masyarakat begitu. Jadi apresiasi spesial dari saya Putra Alor untuk Bapak Kapolres. Maju terus, terima kasih Bapak sudah menghadirkan perdamaian di kabupaten saya. Kabupatennya kecil tapi tingkat kriminalnya cukup tinggi gitu. Terima kasih banyak Bapak. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Kapolres Alor. Bapak mungkin sekian sampai ini kapan Bapak balik ke besok. Oke Bapak, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke Alor, dan saya dorong Bapak dan anggota di Alor supaya tingkatkan lagi yang sudah baik saat ini. Semoga ke depan saya dengar ada prestasi-prestasi baru yang dipersembahkan untuk rakyat Kabupaten Alor. Begitu ya Bapak ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan selain yang saya tanyakan? Baik ya, mungkin memang moto Polri tahun ini adalah polisi untuk rakyat ya, yang digagas oleh Bapak Kapolri. Ya kita polisi harus merakyat, harus turun langsung ya ke masyarakat. Kita harus tahu ya, permasalahan yang ada di rakyat. Kita dengarkan keluh kesah mereka ya. Jadi kita harus mau tahu ya. Kita hadir di tengah mereka ya. Saat ini juga Pak Kapolri telah menggalakkan ya menanam jagung. Yang ini adalah program ketahanan pangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita Polri menanam jagung dan TNI menanam padi. Oh begitu. Nah, sehingga harapan swasembada pangan kita di Indonesia ini dapat berhasil. Jadi kita bersama-sama di sini ikut meningkatkan ya perekonomian masyarakat di desa, ya, kabupaten, provinsi. Saya kira secara nasional kita se-Indonesia ya, harus sukseskan program ketahanan pangan ini. Saya kira itu ya yang harus kita dukung bersama-sama. Selanjutnya ada juga program MBG yang juga harus kita sukseskan. Nah, kita juga
di Polres. Ya, ini ada kegiatan SPPG di tingkat Polres. Seluruh Indonesia ini ada program, ya, kita program makan gratis ini kita dukung dari institusi Polri. Saya kira ini yang harus kita laksanakan secara bersama-sama, ya, artinya kita polisi memang untuk masyarakat. Polisi untuk masyarakat ini sesuatu yang luar biasa dan menusan layak diapresiasi. Oke, Bapak Kapolres, terima kasih, sebuah kehormatan bisa bincang-bincang dengan Bapak. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Kapolres. Hormat. Selamat malam, Bapak. Salam.